Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat belajarnya kan? Kali ini kita akan belajar tentang bunyi dan sumber energi bunyi. Bagian 1. Bunyi dan sumber energi bunyi. Bunyi, seruling, gamelan, gitar. Energi bunyi. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi merupakan bentuk energi. Saat berbicara, kita mengeluarkan bunyi. Sumber energi bunyi. Saat berbicara, kita mengeluarkan bunyi. Gitar yang dipetik juga menghasilkan bunyi. Gamelan yang dipukul juga menghasilkan bunyi. Seruling yang ditiup juga akan menghasilkan bunyi. Bagian 2. Jenis-jenis bunyi. 1. Infrasonik. 2. Audiosonik. Yang ketiga, ultrasonik. Frekuensi bunyi adalah bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hz atau Hz. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh manusia. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar, ikan paus, dan lumba-lumba. Perambatan bunyi. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara atau medium, benda padat, cair, dan udara. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan perambatan bunyi paling lambat melalui udara. Perambatan bunyi melalui benda padat, misalnya bunyi detak jantung pasien merambat melalui stetoskop ke telinga dokter. Perambatan bunyi melalui benda cair, misalnya lumba-lumba menggunakan perambatan bunyi di dalam air untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Perambatan bunyi melalui udara, misalnya saat kita berbicara, bunyi akan merambat melalui udara ke telinga kita. Bagian 3. Pemantulan bunyi. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Gema, gaung. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, contohnya ketika bernyanyi di kamar mandi. Jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul yang amat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu yang singkat. Bunyi gema. Contohnya saat berteriak di tebing atau dalam gua. Bunyi gema adalah bunyi yang muncul setelah bunyi asli. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Bunyi gaung.
Gaung terjadi dalam ruang tertutup, bioskop, dan studio musik. Bunyi gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang didengar menjadi tidak jelas. Manfaat bunyi pantul: 1. Mengukur kedalaman laut. 2. Mengetahui kedudukan benda dalam laut. 3. Mendeteksi keretakan pada logam. 4. USG dalam bidang kedokteran.